اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita kembali memulai kajian tadabbur Al-Quran. Setelah selama bulan Ramadan dijeda sama kajian tadabbur Al-Quran, tapi tidak dalam rangkaian menyelesaikan Al-Quran. Nah, kita memulai dari surah Fatir. Fatoro, yang menciptakan tanpa contoh. Jadi asli, orisinil, karena kalau ada contohnya itu namanya duplikat. Ya. Maka karena pernah diciptakan Nabi Adam, yang setelah Nabi Adam itu namanya Fatoro, namanya Kholako. Nah, Allah itu zat yang maha menciptakan segala sesuatu tanpa perlu ada contohnya. Jadi Allah itu Fatir karena Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu tanpa perlu ada contoh sebelumnya. Selain Fatir, Allah juga Khalik. Khalik. Nah, kita ciptaan Allah maka disebut makhluk. Nah, Allah itu Khalik, zat yang menciptakan segala sesuatu. Sifatnya masih umum. Ada lagi juga Badi. Ba, dal, hamzah, Badi. Allah adalah zat yang menciptakan awal muasalnya. Bada yang memulai. Nah, di sini surat ini diberi nama surat Fatir. Tapi ada juga yang menyebut surat ini dengan nama lain, yaitu Al-Malaikah. Jadi kadang surat ini disebut Fatir, kadang juga disebut Al-Malaikah. Karena memang nanti di salah satu ayatnya, ayat 1 ya, Allah menyebutkan soal malaikat. Ada malaikat yang diberi Allah 1 sayap, 2 sayap,
3, 4, dan seterusnya. Bahkan dalam salah satu penjelasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sayap malaikat itu bisa mencapai 600 buah sayap. Nah, ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Berarti yang dihadapi masih ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang kita sebut dengan musyrikin Quraisy. Yang kita sebut dengan musyrikin Quraisy. Disebut musyrikin karena sebetulnya beberapa hal sudah percaya. Seperti kalau ditanya, emang siapa pencipta langit dan bumi? Sudah nyerah itu mereka. Ya Allah. Kalau memang yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, kenapa masih ada yang ditaati selain Allah? Nah, problemnya kan di situ. Maka mereka disebut musyrikin. Karena ada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan selain Allah diketahui persis oleh orang-orang Mekah, tidak memiliki rekam jejak, mampu menciptakan langit, mampu menciptakan bumi, mampu menurunkan hujan. Kurang lebih sama lah dengan kita-kita ya. Sudah tahu hujan itu adalah hak otoritatif Allah, kan kita masih ada yang kedukun, kekuatan, benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan seperti pohon, hanya berharap hujan turun. Kalau sekarang mah dengan teknologi, agar hujan ke sana ke sini ya. Ada yang nyebutnya pawang ya. Pawang. Itu kalau diuji saintifik, apakah hujan itu pawang yang menentukan? Pasti jawabannya tidak. Pertanyaannya, kenapa kalau hajatan tidak percaya diri kalau belum nyambat pawang? Nah, itu yang maka disebut musyrikin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, surat Fatir, surat yang akan kita kaji pagi ini adalah surat dalam rangka menolong orang-orang yang blunder secara akal budi, yang punya masalah ilmiah. Mereka sudah percaya bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, tapi anehnya mereka masih juga belum bisa membebaskan diri dari Tuhan-Tuhan abal-abal ya. Tuhan-Tuhan abal-abal. Ada yang bentuknya berhala. Ada yang memang bentuknya bukan berhala, tapi orang yang memiliki kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial. Pernah kita sampaikan di kajian ini sejarah adanya berhala di Mekah. Jadi dalam suatu penjelasan
yang sifatnya sejarah historis. Berhala itu barang baru di Mekah. Jadi dipicu oleh suatu pengalaman perjalanan beberapa tokoh Mekah ke suatu daerah di arah Yaman segala. Nah mereka kagum, kok ini daerah makmur, banyak yang mengunjungi daerah itu, sehingga suatu daerah yang menjadi pusat kunjungan itu potensial membawa barang, maka terjadi barter, terjadi perdagangan. Nah, orang-orang Mekah ini nanya, apa resepnya sampai kota ini menjadi kota tujuan traveling, yang efek atau dampak berikutnya adalah perdagangan. Maka dijawab, karena di kota kami banyak patung-patung. Nah, jadi patung-patung itu di samping secara visual artistik menghiasi sudut-sudut kota, di pertigaan-pertigaan, di perempatan-perempatan, diyakinkan juga kepada orang Mekah ini, selain artistik secara visual, ini patung ini bukan sembarang hiasan, dia juga memiliki kekuatan untuk mendatangkan orang berkunjung ke kota ini, bahkan membuat kota ini aman. Singkat cerita, orang Mekah ini tertarik, kalau begitu pesan dong patung untuk ditempatkan di Mekah. Maka dikirimlah patung-patung itu yang semula hanya beberapa buah. Ajaib, ada dampaknya. Sehingga meminta lagi pengiriman patung, meminta lagi pengiriman patung, sehingga memenuhi hampir seluruh area pekarangan Ka'bah. Bahwa kita udah tahu pastilah tidak ada kaitan antara patung dengan kemajuan ekonomi, sosial, politik kota Mekah. Tapi sejarah patung seperti itu. Sejarah patung itu bukan sejarah agama asli, tapi sejarah ekonomi, ya, bisnis. Jadi agama-agama itu dibentuk untuk menjawab persoalan ekonomi, persoalan sosial, bahkan mungkin politik. Nah, Nabi Muhammad dihadapkan pada tantangan dakwah di Mekah dengan orang-orang yang potensial musyrik, sudah percaya kepada Allah tapi sulit melepaskan diri dari Tuhan abal-abal itu. Maka harus kita lihat surat yang akan kita kaji ini, ujungnya seperti itu. Bahkan di ayat yang paling ujung, bukan ayat paling ujung ya, ada kata kuncinya. Cari dulu. Hijaratan lan taburo, ada di mana? Ayat berapanya itu? 45.
Yang walan taburo, yang lan taburo. Jadi di surat Fatir ini nanti ditemukan ayat 29 benar. Innaladina, orang-orang yang yatluna kitab Allah, fokus untuk mentelaah ayat Allah, wa aqamus sholat, menegakkan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, juga ibadah mal hartanya terus menerus melalui infak, sirron, baik ketika ada orang, tidak ada orang, wala niatan, ataupun ketika ada orang lain, ya, dilihat mungkin di jamaah, di masyarakat. Apa kata Allah? Maka yarjuna, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang yarjuna, sedang berjuang untuk mengharapkan mencapai tijaratan, perniagaan, lan taburo. Wah, ini hebat ini. Lan taburo, lan yang tidak akan taburo, terputus sia-sia. Nah, ini menegur orang-orang kafir Quraisy yang siang malam mengejar harta. Percuma taburo, seluruh harta yang kita kejar itu terputus, taburo. Nah, ini nanti kita akan diskusi di sini pada saat nyampe ayat itu. Nah, marilah kita mulai ayat-ayat kita, yaitu surat Fatir. Kita mulai dari ayat pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji itu lillah, milik Allah. Tidak boleh ada yang tersisa yang diberikan kepada selain Allah. Alhamdulillah. Segala puji itu lillah. Alhamdulillah, segala. Tidak boleh ada yang tersisa. Tidak boleh. Sedikit sekalipun. Tidak boleh. Semua bentuk pujian mutlak sifatnya milik Allah. Oleh karena itu, kalau harus memuji kepada selain Allah, maka itu bukan karena kekagumannya, tapi karena Allah. Contoh.
pastilah kita ingin memuji istri kita, pasangan hidup. Ibu-ibu juga pengen memuji suaminya. Maka kita katakan sebetulnya ada perempuan yang lebih cantik di luar. Tapi saya melihat kamu adalah amanah Allah. Andai kata bukankan Allah, saya sulit memuji kamu. Karena pujian itu semua milik Allah. Jadi harus dihabiskan. Tidak boleh ada pujian yang diberikan kepada selain Allah. Karena selain Allah itu fana, hancur. Pimpinan kita puji hanya selama memimpin. Selesai memimpin, maka sudah dia udah nggak pantas lah dipuji. Tapi Allah adalah zat yang tidak ada habisnya, harus kita berikan pujian. Nah itu kata alhamdulillah. Kenapa segala pujian harus diberikan pada Allah? Karena Allah adalah fatiris samawati wal ardi. Karena Allah adalah fatiris samawati wal ardi. Yang maha menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Langit dan bumi. Ketika ayat ini disampaikan, orang Mekah harus kaget. Suruh membuat perbandingan. Ayo siapa yang kamu anggap Tuhan? Patung, berhala, emang punya rekam jejak menciptakan sesuatu? Enggak. Siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab, ayo periksa, punya enggak sertifikat mampu menciptakan apapun lah tanpa contoh sebelum. Jadi Fatore itu menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Kalau menciptakan sesuatu yang sebelumnya ada contoh, itu tidak Fatore, bisa khalaqa. Nah, bisa juga disebut duplikat. Jadi yang pertama, pertanyaannya, adakah selain Allah yang maha menciptakan? Ada enggak? Nah kalau enggak ada, ya habiskan kekaguman, pujian hanya kepada Allah. Jangan memuji selain Allah yang membuat kita jauh dari Allah. Kita puji pimpinan sampai berani melawan Allah. Itu tidak alhamdulillah. Ada yang sampai menjauh dari Allah karena tergila-gila pada istrinya. Istrinya asalnya enak jadi enak. Jadi yang pertama adalah kenapa segala pujian harus dihabiskan untuk Allah. Yang pertama, karena Allah adalah zat yang maha menciptakan. Yang pertama. Yang kedua, Allah juga ja'ilil malaikah rusulan. Yang telah memberi tugas menjadikan malaikat sebagai utusan Allah.
Tapi penyebabnya bukan itu. Penyebabnya. Kenapa alhamdulillah hanya untuk Allah? Ada malaikat. Malaikat ini petugas Allah. Ya. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga petugas Allah. Kata Allah, uli ajnihatin. Yang malaikat itu diberi kepemilikan. Ada yang diberi masna 2 sayap. Ada juga yang diberi wasulasa 3 sayap. Waruba'a ada juga yang diberi 4 sayap. Suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Jadi poinnya di mana? Kita ulang ya. Segala pujian mutlak harus dihabiskan hanya untuk Allah. Walaupun 1 on kita berikan pada selain Allah, musyrik. Harus habis untuk Allah. Kenapa? Pertama, Allah adalah zat yang maha menciptakan. Bahkan menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Orisinil. Nah, yang kedua yang akan jadi pertanyaan. Kenapa Allah itu menghabiskan alhamdulillah? Yang kedua, ja'ilil malaikati rusulan. Allah adalah zat yang memberi tugas kepada malaikat sebagai utusan. Uli ajnihatin. Kepada malaikat itu diberi kepemilikan. Ada yang masna 2 sayap. Ada yang sulasa 3 sayap. Ada yang ruba'a 4 sayap. Nah, poinnya di mana itu yang kedua itu? Allah memberi tugas kepada malaikat sebagai utusan. Allah kepada malaikat itu diberi kepemilikan 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Dalam suatu penjelasan Rasulullah sampai 600 sayap. Nah, poinnya di mana? Poinnya adalah yazidu fil khalqi ma yasha. Mau ditambah lebih dari 4, 5 sayap, 6 sayap, suka-suka Allah. Poinnya adalah tidak ada yang bisa membatasi kehendak Allah. Jadi ada 2 kenapa Allah itu alhamdulillah. Menghabiskan segemet-gemetnya segala pujian karena 2 fakta. Ini Allah yang menjelaskan. Fakta pertama, Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu bahkan ketika belum ada contoh sebelumnya. Yang kedua, tidak ada satupun yang dapat membatasi kehendak Allah. Dari potongan ayat yang yazidu fil khalqi ma yasha, maka suka-suka Allah ada yang dibikin tambah hartanya sehingga menjadi lebih makmur. Ada yang ditahan yumsik sehingga yang sebelah atau yang lain yazid nambah terus. Nambah terus, maka disebut orang miskin yang sebelahnya. Karena bukan berkurang, yumsik, bertahan. Ditahan oleh Allah, suka-suka Allah. Ada yang
tahan, tidak bergerak. Tapi ada juga yang yazid, ditambah lagi. Ditambah lagi, ditambah lagi. Ada yang bisa menghentikan kehendak Allah. Kalau sudah tahu begitu, sementara yang kita anggap kaya Tuhan itu, beberapa kehendaknya bisa kita hentikan, presiden sekalipun. Sering kan presiden juga macet kan kebijakannya. Perintahnya macet, maka disebut pembangkang, ada pengkhianat. Tapi kalau ada pembangkang, ada pengkhianat, benar-benar macet itu. Titah atau perintah raja, presiden, penguasa, orang kaya. Tapi kalau parohali mogok sholat, Allah tetap jalan. Jalan. Nah itu yang disebut dengan tidak ada yang membatasi kehendak Allah. Nah sadarilah, hai orang-orang Mekah Quraisy, Tuhan-Tuhan selain Allah itu aneh. Kalau disembah itu aneh. Pikir kita itu penyakit orang Mekah Quraisy, ternyata penyakit kita juga ya. Karena banyak yang mempertuhankan selain Allah. Mungkin kepala negara, kepala organisasi, kepala kesatuan, bahkan mungkin kepala rumah tangga. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Karena innallaha, karena sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, untuk urusan menangani segala sesuatu, ala itu qadirun, bukan hanya mampu, tapi menentukan kadarnya, takaran-takarannya, ukuran-ukuran. Ada 4 yang sudah ditakar oleh Allah tentang perjalanan hidup manusia. 1, ajalnya. Ajal itu kontrak waktunya. Berapa ajal parohali? Nggak ada yang tahu. Nah ketika parohali wafat, itulah ajalnya. Itulah kadarnya. Qadirul. Ternyata ketabrak pit. Ya ketabrak sepeda. Tercapainya ajal itu disebut wafa. Sudah terpenuhi ajalnya. Kita nyebutnya wafat. Jadi wafat itu sudah terpenuhi ajal. Yang kedua, rezeki. Itu qadirun, dibatasi oleh Allah. Oleh Allah sudah dibatasi parohali itu seumur hidup 10 miliar. Selama belum sampai 10 miliar, maka belum wafa, belum terpenuhi. Nggak tahu ini parohali ini mungkin baru 1 miliar. Jangan kaget. Di ujung waktu yang 9 miliar itu nongol. Pertanyaannya, di mana itu yang 9 miliar? Yang pasti di cloud, di alam konsep itulah mahfud. Di awan. Kan?
cloud, lauh mahfud. Kapan ikut turunnya? Nah itulah yang kita kaji di ujung Ramadan ketika kita sampai ke surat Nuh ya. Bagaimana Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya kurang beruntung di awal periode kepemimpinannya menghadapi krisis air, kemarau. Maka selaku kepala negara Umar memimpin sholat istisqa, pidato mengajak umat baca doa di surat Nuh itu. Oh rame karena tidak lazim. Tapi alhamdulillah hujan turun. Nah maka diskusi dimulai dari situ. Bertaubat akan membuat yang terkunci jadi terbuka. Nah rezeki per hal itu terkunci. Yang 9 miliar itu di mana? Di lauh mahfud. Cloud, ya awan. Bukalah dengan taubat. Akhirnya 9 miliar turun. Pasti mati per hal. Kan wafat. Tidak terpenuhi. Nah itu namanya qadirun. Allah berkuasa membatasi. Yang ketiga adalah amal baik dan amal buruk. Amal baik dan amal buruk. Yang keempat itu kalingan apa kan hadisnya. Digratif. Nah itu yang dimaksud dengan qadir yang kita sering terjemahkan berkuasa. Maka harus diinsafi oleh kita semua. Kalau kita mengakui Allah itu qadir, maha berkuasa, maka ikhlaskan diri kita ditakar oleh Allah, dibatasi oleh Allah. Jangan melanggar batas. Karena eksistensi Allah pada takaran itu. Ada qada, ketetapan, ada qadar, takarannya. Takaran. Jadi kita ulang ayat 1. Kenapa Allah menghabiskan segala bentuk pujian dan menjadi haram berapapun nilai pujian itu kalau diberikan kepada selain Allah? Ada 2 alasan. 1, karena Allah adalah Maha Pencipta, bahkan ketika tidak ada contoh sebelumnya sekalipun. Yang kedua, karena tidak ada satupun yang bisa membatasi kekuasaan dan kehendak Allah. Nah itu ada 2 ya. Karena nanti dari situ ide dasarnya. Tugas orang-orang Mekah Quraisy, orang musyrikin Quraisy, adalah memperbaiki akal budi. Sudah paham belum 2 perkara tadi? 1, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. 2, tidak ada yang bisa membatasi kehendak Allah. Udah paham? Kalau udah. Jangan menyembah selain Allah. Itu diperbaiki akal budi. Nah maka Allah berfirman, ma yaftahillahu ma apapun yaftahillahu yang dibuka oleh Allah, berarti Allah pembukanya. Allah miftah. Apa yang dibuka? Yang tertutup. Ma yaftahillahu, sepanjang Allah sudah berkehendak untuk membuka linnasi, kepada manusia, min rahmatin min ajlih,
karena kerunya rahmat. Kerunya iba. Rupanya oleh Allah dinilai cukuplah ujiannya. Yang 9 miliar ini soal paruh hal ini. Yang tertahan di Lauh Mahfud itu diturunkan untuk memberi kesempatan paruh hali meningkatkan ibadah infaknya segala. Fala mumsikalahu. Ketika diputuskan oleh Allah, fala mumsikalahu. Tidak ada. Fala mumsikalaha. Maka tidak ada yang bisa menahan. Ada. Akhirnya mendadak kaya raya paruh hali. Orang-orang sekitar penancangan demo bos spanduk menolak paruh hali kaya. Nggak bisa. Serius. Nggak bisa. Nah itu yang disebut dengan fala mumsikalah. Ting kubating misal ini. Misal. Ini praktek sebenarnya. Akhirnya seluruh orang penancangan termasuk keluarga besar Pamumu, Gang A bukan Pamumu kan. Almarhum kan. Garuda ya. Dahlia. Dahlia Mal Rabi. Dadali. Kompak ngerampok harta perhali. Tetap tidak akan miskin. Fala mumsika. Tidak bisa. Sudah keputusan Allah dibikin kaya. Jadi makar untuk menghambat keputusan Allah mustahil bisa dilakukan. Itulah yang dimaksud kenapa Allah menggilir kekuasaan. Kamu senang tidak senang, demen ke Anies sekalipun. Kata Allah Prabowo, ya tetap Prabowo. Kurang apa itu buros itu. Siang malam menyebut Anies itu. Nyatanya tak berubah. Ya Prabowo, senang nggak senang. Jadi orang-orang penancangan yang tidak senang melihat perhali kaya, itu berbahaya. Karena menolak Allah itu qadirun. Menolak Allah itu membatasi segala sesuatu. Wa ma yumsik. Wa ma yumsik. Dan apapun yang ditahan. Fala mursila lahu min ba'di. Maka tidak ada yang bisa melepaskan setelahnya. Di demo, dibuat operasi untuk pemiskinan paling nggak bisa tetap. Nggak bisa. Nah itulah otoritatif keputusan Allah. Nah ini harus diakui. Karena pekerjaan paling sulit adalah menyadarkan orang musyrikin Quraisy yang berketergantungan pada kapitalis. Orang-orang kaya, sampai mengikat. Ya buta itu. Jadi kalau kita itu tergila-gila pada penguasa, sampai halal jadi haram, lah kembali lagi ke zaman ketika surat Fatir ini turun. Surat Fatir ini obat akal budi yang rusak. Karena dianggap selain Allah ada yang memiliki kemampuan qadir, membatas. Kata presiden, saya miskinkan kamu. Itu qadir sebetulnya. Dengan undang-undang perampasan harta apa aset, saya lupa itu. Aset doang yang dirampas. Di aset itu semua ya. Termasuk agama sekali dirampasnya. Wahwa, jangan lupa Allah adalah Al-Aziz.
yang maha terhormat, Al-Aziz. Dengan kekuasaannya terhormat. Al-Hakim yang tidak ngawur. Maka selain Allah, kehormatannya terbatas. Sekarang ya Allah ya. Begitu Pak Mulyono mengakhiri periodenya, waduh tiap dino ya. Anu baik yang nyeleket ning Pak Mulyono. Itu baru Pak Mulyono, belum Pak Jokowi. Habis kehormatannya. Tapi Allah tidak pernah akan ada habis. Tapi yang terpenting lagi Al-Hakim, tidak ngawur. Yaitu ada dasar ilmiahnya Al-Hakim. Dah, sampai ayat 3. Ayat berapa nih? Ayat 2. Buat kita nggak susah lah. Kita ini tumbuh kembang di lingkungan masyarakat yang tauhidnya ya insya Allah nggak bermasalah lah. Tapi nggak gampang bagi orang-orang yang materialis. Sulit, sulit. Kalau orang tuh gila kaya, maka yang didewakan pemodal. Waduh, menjaga bener hubungan tuh. Khawatir selek, khawatir kehilangan trust. Luar biasa. Tapi tidak khawatir kita kehilangan kepercayaan dari Allah. Ya. Waduh, berusaha meningkatkan relationship, kedekatan dengan pemilik modal. Tapi kita tidak khawatir dengan renggangnya hubungan dengan Allah. Nah itu karena materialis. Nah kita tidak tumbuh di situ. Nah orang-orang yang materialis ini sampai tua ubanan. Waduh luar biasa itu yang ngejar kekayaan itu. Sampai andai kata harus infak, andai kata ini. Itu harus punya nilai ekonomi. Saya bikin masjid di PIK 2. Itu harus menjadi properti. Harus ada kalkulasi keuntungan ekonominya. Sampai sebegitunya. Dengan dalil, emang ada yang gratis. Nah sayangnya para hali, teman-temannya para hali ini. Silu aja. Mungkin nggak tahu salah berteman apa perhalinya itu. Nah oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya ayyuhan nas. Hei siapapun yang punya status sosial. Anas, manusia yang memiliki status sosial. Karena agama ini, agama itu menjadi nggak lurus ketika kita berstatus. Dulu masih perawan, begitu punya suami, statusnya jadi istri. Nggak lurus lagi agamanya, bengkok. Ya, dulu mas sholatnya 5 waktu. Begitu dapat suami, statusnya istri. Nggak 5 waktu lagi, ada yang 4. Itu ada yang 3 ke bawah suami. Tapi ada juga yang meningkat. Nah maka disebut nasun. Manusia dengan cara ya, berubah agamanya. Maka kata Allah, siapapun kalian yang memiliki status sosial, uzkuru. Ayo sebutkan. 1, 2, 3 sebutkan. Ni'matallahi alaikum. Nikmat yang pernah ditaburkan oleh Allah pada kalian. Saya sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Sebut. Maka tentu untuk bisa menyebutkan. Ayo tulis di whiteboard tuh. Berapa nikmatnya. Belajar. Gratis. Kalau gitu mulai dari sebelumnya. Apa sebelumnya? Ingat-ingat. Ingat-ingat. Tulis di papan tulis.
Jangan keburu ngomong bakal bisa. Tulis dulu, sebutkan. Belajar menghabiskan waktu menyebut nikmat Allah. Itu hadis yang kita pernah. Walaupun memang Allah juga ngomong, mal bakal kamu bisa menghitung. Tapi gunakan waktu untuk bukan hanya ngingat, sebutkan. Satu, alhamdulillah istri saya masih istri yang solehah. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Sebutkan. Udhkuru, sebutkan. Kira-kira apa ya masalahnya dengan status sosial ya? Dengan status sosial apa masalahnya? Karena status sosial juga yang bikin kita ngeluh. Begitu jadi anggota dewan, maka aduh, ternyata nggak cukup nikmat dari Allah. Mengecil dianggapnya, mengecil, mengecil, mengecil. Yang besar itu adalah pendukung saya. Mendudukan saya jadi anggota DPR RI. Jadi cara untuk membunuh kesombongan, lupa diri, sehingga mengakibatkan tidak menghabiskan pujian hanya untuk Allah adalah belajar menyebut nikmat Allah. Jadi beli papan tulis, ditulis 1, 2. Ingat-ingat maning apa kan. Pernah dinai permen tulis. Pernah kasir tulis. Habis. Udhkuru. Hal min khaliqin ghairullah. Dari yang sudah kamu tulis, hal min adakah? Hal min adakah ghairullah yang penciptanya bukan Allah? Ada enggak? Ada enggak yang berhasil kamu ingat, kamu sebutkan, kamu tulis? Nikmat Allah yang penciptanya bukan Allah, ada enggak? Nggak mungkin kan. Bahkan Nabi Muhammad pernah menegaskan, Anal Qasim, kita mah tukang bebagian doang. Saya tukang berbagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pernah mengingatkan, Allah itu Al-Wahhab. Tukang ngasih hibah. Tukang ngasih hibah. Lah kepragat. Apa sih bedanya hibah dengan yang bukan hibah? Hibah mah tidak mengikat. Dan tidak punya kaitan prestasi. Kalau prestasi itu ajar, upah. Kalau upahnya melebihi batas disebut fadlun, fadilah, bonus. Orang kafir nggak sholat dikasih cuma-cuma oleh Allah, kasih oksigen, ya. Padahal nggak sholat, itu hibah Allah. Maka Allah tiada hentinya ngasih hibah, cuma-cuma, nggak mengikat. Disebut Al-Wahhab. Tapi para ahli juga kecil-kecil ngehibah juga ke anak. Emang ada yang nagih anaknya. Kamu dulu. Udah 5 miliar sini. Balikin. Nggak ada kan. Sadar tidak sadar. Kita juga ngehibah kepada perjalanan hidup anak kita. Maka kita disebut wahid. Jadi dalam peristiwa hibah, berbagi. Allah juga zat maha pemberi hibah. Manusia juga memiliki kemampuan memberi hibah. Tapi tidak untuk memberi rizki. Allah itu Ar-Razzaq. Tapi Allah juga Ar-Razik. Ya. Kita ulang tadi. Siapa yang Al-Wahhab? Allah. Manusia wahid. Tapi untuk rizkun Ar-Razzaq Allah. Ar-Razik Allah. Manusia cuma qasim. Tukang bebagian. Di antaranya Allah nyuruh suaminya. Kendak kita kenyakan rabinir. Bebagian doang. Ya. Bahkan yang kita berikan pada anak yatim, orang miskin,
memang hak mereka. Ketahan di kita. Kata Allah, bagikan. Bagikan. Kalau sulit, kirim petugas. Hud, ambil paksa. Min amwali. Ambil paksa. Rampas kalau perlu kan. Itu pernah terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. La ilaha illa huwa. Setelah dihitung, diingat-ingat, dicatat, ditulis, disebutkan Allahu Akbar. La ilaha illa huwa. Emang gak ada sih. Andai kata istri nyumbang itu cuma tukang bagi. Jangan coba-coba ada suami bertekuk lutut pada istri karena bawa harta. Cuma tukang bagi. Bertekuk lututlah hanya pada Allah. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Udah paham belum? Kalau udah paham, fa anna bagaimana sih tufakun? Kok bikin hoax? Bikin ifkah? Oh ada loh. Memang sih kamu harus menyembah Allah. Tapi jangan lupa loh. Pak Jokowi juga presiden kamu. Aduh kamu kalau nggak taat kamu bisa di-end kamu. Ayo tak. Tidak boleh ada satu persen 0%, 0,1% pun pujian diberikan kepada selain Allah, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, yang jadi masalah sampai sejauh itu ketika surat Fatir turun, ceramah Nabi seperti ceramah tadi saya itu terus saja di framing oleh musyrikin Quraisy. Wisi Muhammad dulur kita ngomong apa sih? Kata mereka faktanya kita belum bisa bebas dari kapitalis. Oke, nggak ada masalah kalau kamu bertanya siapa pencipta langit dan bumi, kami jawab Allah. Orang Mekah. Tapi yang mendatangkan uang kan yang punya modal, primer. Ini persoalan itu. Gimana itu? Saya butuh naga 9. Kalau ada naga 10, saya butuh naga 10. Saya butuh lagi 11. Saya butuh. Jengkel kayaknya menghadapi masyarakat kayak gitu ya. Saya sholat, jangan khawatir. Saya percaya Allah, saya sholat. Tapi realistislah Kang. Butuh modal. Kan begitu kan sama ini. Wa iyyukadzibuka. Muhammad, jangan kecil hati. Kalau kamu ketika ceramah tentang tauhid ini dianggap hoax, maka faqad kudzibat rusulum min qablika. Kamu bukan orang pertama. Rasul-rasul sebelum kamu, waduh udah lebih parah lagi. Nabi Nuh 950 tahun dicuekin ceramah. Akhirnya dengan kesabaran tahun ke-951 dan seterusnya mulai dapat jemaah. Segelintir orang. Lagi senang-senangnya ya. Dapat pengikut. Azab datang. Aduh, kayak apa kena begel ya. Kata Allah, hai Muhammad. Ingat nih ya. Yang kamu hadapi Abu Jahal, Abu Lahab. Yang paham materialisme itu. Hedonisme. Itu bukan barang baru. Dulu juga begitu. Titik ya. Sekarang kalau kita ceramahnya sekarang nih. Bulan April tahun 2025. Ayatnya kan sama nih. Bukan barang baru kali. Ada kiai dipersekusi. Bukan barang baru. Dari dulu juga begitu. Sama. Gak ada yang berubah. Jadi antara dulu dan sekarang sama.
Ayat yang keempat ini untuk membuat Nabi Muhammad tidak patah arang. Moralnya supaya kuat. Bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad menghadapi juga sosok-sosok kayak Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya yang menganggap ada Tuhan selain Allah yang nggak bisa disepelekan. Ada Tuhan selain Allah. Mungkin pluralisme itu mungkin zaman itu waktu itu. Ya. Maka kata Allah, hai Muhammad, wa ilallahi turja'ul umur. Apa nih maksudnya? Nih? Udah jangan kepancing. Urusan diambil alih oleh Allah. Kamu diam aja deh. Udah saya ambil alih. Tuh. Itu namanya wa ilallahi turja'ul umur. Dalam tawakal juga ada ini. Maka kita menghadap Allah. Ya Allah, tidak siang, tidak malam. Saya berdakwah. Saya kembalikan kepada Engkau, ya Allah. Nasib manusia itu. Pernah Nabi Muhammad berdoa untuk dua sosok. Ya Allah, ini dua orang ini udah ngelunjak ini. Tolong please buka hati kedua orang ini. Dia orang bodoh belum tahu Islam. Alhamdulillah salah satu ini masuk Islam. Namanya Umar bin Khattab. Yang gagal masuk Islam, Abu Jahal. Bodoh makanya dia. Dan terbukti Umar bin Khattab jadi pejuang Islam. Bahkan nyampe. Nah, Nabi berdoa itu namanya wa ilallahi turja'ul umur. Bagaimana Ustadz kalau kita harus mengerahkan pasukan perang? Nah, perang juga kan ada buntunya. Ketika habis ya, pasukan, maka wa ilallahi turja'ul umur. Jadi setiap episode ada batas di mana hawa nafsu tidak boleh melampaui batas. Nah sekarang Allah membantu Nabi Muhammad berkampanye. Ya ayuhan nas. Hei siapapun kalian. Istri, statusnya istri menghadapi suaminya. Suami menghadapi istrinya, anak menghadapi orang tuanya, tetangga menghadapi tetangga, bawahan menghadapi atasan, orang miskin menghadapi orang kaya, siapapun kalian. Inna wa'adallahi hakun. Pegang janji saya. Pegang. Jangan mau kamu tersandera yang lebih kuat dari kamu. Berarti istri tersandera suami. Anak tersandera orang tuanya. Nabi Ibrahim bisa menceramai orang tuanya. Nggak boleh ada anak ngomong, gatis ta dong punya abah gitu. Piraku kita ini negeri masalah salat. Nggak bisa. Kamunya pernahnya apa anak? Dianya abah. Pernahnya abah. Kata Allah, inna wa'adallahi yakun. Kamu mau pegang janji siapa? Janji saya apa janji orang kaya di sebelah kamu? Janji ayah kamu, janji suami kamu. Esok pilih. Yang pasti janji Allah itu nggak ada yang ingkar janji. Ya manusia muda panjang kali data riwayat ingkar janjinya. Pegang janji ya. Nah ini yang penting nih. Fala tahurrannakumul hayatud dunya. Kalau kita percaya janji Allah, dijamin tidak ada yang tahurranna. Tertipu kehidupan dunia. Yakin. Apa disebut tertipu? Sampai sholat aja nggak kaur. Sholat. Apa Ustaz enak aja ngomong 5 waktu. Tidak kaur tumak nina. Tetap 5 waktu yakin lah ibu-ibu temanin.
5 waktu. Tapi berhasil tumanina. Enggak kan? Karena di sela-sela rapat, di sela-sela, aduh, nanti bentar lagi ngajar budak terima. Jadi gagal cuma nih. Nah itu namanya terperdaya dunia. Kenapa itu? Karena tidak bulat percaya janji Allah, masih terperdaya pada janji selain Allah. Contoh gaji, harapan duit masuk, harapan disayang suami, dan sebagainya. Kata Allah, fala taghurranna. Jangan mau terperdaya. Obatnya percaya habis pada janji Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian mau diperdaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan juga tidak mungkin Allah itu bisa diperdaya. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang masih percaya pada janji-janji selain Allah, janji keuntungan, janji lainnya, itulah orang yang sering terperdaya. Satu. Berarti teori kemusyrikan. Kenapa timbul kemusyrikan? Karena percaya pada janji selain Allah. Urusannya pasti dunia. Itulah kenapa sering saya katakan, coba cari orang yang datang ke dukun, ada enggak orang datang ke dukun karena takut masuk neraka? Ada enggak? Ya coba cari. Bulan ini wedos bukan pada anjing neraka. Ada enggak itu? Nggak ada kan? Pasti urusannya dunia, tertipu. Harus sudah dianggap selesai dengan janji Allah. Jadi kemusyrikan itu kembang dari orang terperdaya dunia. Pertanyaannya, kenapa ada yang masih terperdaya dunia? Karena tidak percaya habis pada janji Allah bahwa rezeki itu urusan Allah, mau nambah, mengurangi. Jangankan rezeki para kali. Jumlah sayap malaikat itu suka-suka Allah. Maka disebut nyereat. Jadi nyereat itu coba-coba dulu. Menawi kayak memenawi nyereat. Di nyereat itu orang penasaran. Namanya penasaran nggak pernah full kali. Nggak by riset, nggak by desain. Memenawi beki, memenawi. Berapa modal nyaran menawi udah tidak sepenuhnya. Obat penasaran. Tapi itu jejak hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah saya buat cara gampang memahami. Allah sudah memutuskan paruh hali ditambah rezeki agar menjadi orang kaya. Agar menjadi orang kaya. Berarti punya dampak enggak keputusan Allah ini? Punya. Maka terpilihlah Mang Aris ditahan rezekinya. Menjadi ketika peroleh menjadi orang kaya, Mang Aris menjadi orang miskin. Keputusan Allah. Kata para hali, apa daya saya cuma hamba Allah. Bisa juga para hali belagu ya. Wih nggak mau lah Allah. Enak aja sembarangan menugaskan saya. Memperdaya saya jadi orang kaya. Enggak, saya pilih orang miskin aja. Tapi jarang konon. Sementara Mang Aris, apa manikin Allah. Resiran jadi orang miskin dipit. Tujuannya Allah
enda perhali oke. Apa? Itu namanya para Mang Aris siap ikhlas ridho diperbudak oleh Allah. Dalam jabatan sebagai orang miskin. Bahkan ridho melihat para hali diperbudak oleh Allah sebagai orang kaya. Itulah abdun tuh. Nah, rupanya menolak menyerah. Iya sih, saya tahu diri Allah, saya ini budak Allah. Tapi please saya nyeriatnya. Tadi baca surat tuh. Jadi nyeriat itu menolak total menjadi hamba Allah. Ya obat penasaran sekali-kali mau silakan. Tapi jalan ceritanya kalau sudah Allah memutuskan ganti obahi kan. Ustaz, barang nyeriat hasil. Tahu dari mana karena itu nyeriat bukan. Memang sudah takaran Allah. Ya, takaran. Yang jadi masalah otak kita dirusak. Mana ada yang makan siang gratis harus nyeriat. Oh dirusak. Namanya brain storming ya. Yang ngerusak setan. Maka kata Allah, mau nggak urusan dunia ini tidak memperdayakan. Kata Allah, inna syaitana lakum aduun. Langkah pertama, jangan bertukar posisi. Sejak zaman Nabi Adam, tugas Nabi Adam adalah memusuhan dengan setan. Tugas Nabi Adam. Sementara tugas iblis memusuhan dengan manusia. Deal. Sampai hari ini paling konsisten iblis dan setan. Konsisten tiada akhir memusuhi manusia. Lah kita yang gak konsisten. Disuruh ngemusi, anda ngebaturi maning. Nemenin airnya rucek. Sulit menemukan mana setan sejati, mana setan abal-abal. Kata Allah, reorientasi. Kembalikan jati diri kamu. Tugas pokok kamu adalah inna syaitana lakum aduun. Menegakkan tugas Nabi Adam harga mati memusuhan dengan setan. Insya Allah kalau kita menegakkan ini identitas itu harga mati, kita tidak akan terperdaya dunia. Terperdaya dunia itu gampangnya tadi itu. Sholat gagal tumanina. Infak gagal ikhlas. Infak jangan khawatir. Tapi sepanjang nyetir mobil bermejengkel kita infak maukan dan tapi infak. Itu mah pengalaman saya. Fattahiduhu aduan. Maka oleh karena itu fattahiduhu berkomitmen. Jangan bertukar identitas. Identitas kita adalah pembenci iblis. Jangan jadi ternaknya iblis. Termul ya. Ini mah terset ini mah. Ternak set. Fattahiduhu. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini fil amr, kata perintah. Berarti al-amru lil wujub. Hukumnya wajib. Berarti ngemusuhi setan itu amalan. Dapat pahala. Amalan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu misinya cuma satu. Yaitu memperbanyak follower. Memperbanyak follower. Pengikut. Jadi tidak ada bukti
yang sahih, setan itu menguntungkan kan? Yang jelas, yang butuh setan. Jadi eksistensi setan itu dibangun berdasarkan prinsip deret hitung. Berapa banyak pengikut. Maka dia kerja keras. Menarik paruh hari untuk menambah deret hitungnya. Itu yang dimaksud dengan liyakunu min ashabis sa'ir. Setan pengen menambah followernya supaya jadi penghuni neraka yang berkobar-kobar. Jadi yang butuh siapa? Yang butuh setan. Kalau memang yang butuh setan, kenapa kita jadi pengikut setan? Take and give-nya nggak dapet. Sementara Allah Al-Wahhab, Allah Ar-Razzaq, udah nggak ada habisnya. Jadi aneh ya. Nah oleh karena itu, kata Allah, please kembalilah ke jati diri kita. Tugas kita simple, yaitu ngemusuhi setan. Kalau kita tarik ke ayat 1, 2, 3, berarti cara berpikir materialis sehingga kita terperdaya dunia. Gara-gara terperdaya sulit menegakkan amal soleh. Tumaknina sulit, ilah sulit. Itu sebetulnya masuk jebakan setan. Masih buat setan. Makanya saya memberikan penghargaan jihad. Pedagang pasar rawu jam rolas. Lagi rame-rame nih kok. Pembeli. Adan berkumandang. Jojong salat. Allah. Dagang mukena. Mukena bagus sama. Jojong salat. Itu keren. Dan itu jihadnya tinggi. Tinggi. Dia sholat di lalu lalang orang-orang. Oh, luar biasa. Tapi sulit. Maka banyak yang kagol yang layani. Kagol yang layani ke. Terperdaya. Tapi ada juga yang sholat ngebut. Terperdaya juga. Jadi lihat posisi kita gitu. Nah semua berakar dari kegagalan memahami alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu gagal kita terjemahkan.